monggo. Silakan. Kematian apakah berdasarkan atau karena runtuhan ini? Oke, terima kasih. Untuk penyebab kematian, saya sampaikan di awal terlebih dahulu bahwasanya betul korban ini meninggal dunia dan yang memastikan korban sudah meninggal dunia adalah dokter di rumah sakit. Kalau terkait dengan penyebab yang menyebabkan meninggal dunia, secara spesifik hasil swab kepada baju korban akan dijelaskan nanti sebagaimana disampaikan sebelumnya oleh pelapor, dan kondisi korban pada saat dilakukan pertolongan nanti akan disampaikan oleh dokter. Mungkin seperti itu, Bu. Monggo, Pak, silakan, Pak. Terima kasih dari tim lapor telah melakukan swab pada baju korban dari ibu maupun anak. Jadi kita periksa, jadi kita lihat di baju korban yang ibu maupun anak itu kita swab, kita lakukan pemeriksaan menggunakan alat punya kami. Jadi namanya belum keluar, hasilnya negatif. Jadi tidak ada bekas bahan peledak di situ maupun residu, dan kondisi baju posisi masih utuh, tidak ada yang bekas terbakar. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, lapor. Jadi kalau untuk kondisi korban, hasil swab bagi korban tidak ada kandungan yang berakibat terhadap ledakan ataupun luka bakar. Tapi untuk kondisi, saya mau menjawab pertanyaan panjenengan, untuk kondisi pada saat tersebut dilakukan pertolongan, berkenan dari Bidokes menambahkan kondisi dan forensik medik apa yang sudah dilakukan. Silakan, Bu. Pada tubuh korban ini Bu Tuti dari Dokes memang ditemukan utuh, tidak ada luka bakar seperti yang disampaikan tadi, bahwa tidak ada luka bakar, hanya ada luka lecet dan luka memar dan tanda-tanda kekurangan oksigen, sehingga di sini kami dapat simpulkan bahwa pada korban tersebut sebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan pada tubuh korban berupa yang pertama tanda asfiksia berupa kuku biru dan perdarahan pada kelopak mata. Kemudian luka-luka lecet yang sesuai dengan kondisi saat korban ditemukan tertimbun reruntuhan tersebut. Demikian, terima kasih. Terima kasih dari Bidokes. Berarti kondisi pada saat itu berdasarkan hasil swab di tubuh di pakaian korban tidak ada bekas luka bakar atau bekas ledakan, tidak ada, namun karena reruntuhan. Terhadap korban 2 orang meninggal dunia sebagaimana sudah disampaikan, terjawab, Mas. Oke, terjawab, ya. Jadi kondisinya bukan karena peristiwa ledakan, tapi karena reruntuhan pada peristiwa tersebut. Silakan, ada pertanyaan lagi? Pak, gimana? Apa kandungan dari kembang api tersebut dan apakah itu bisa menyebabkan ledakan? Oke, baik. Saya mau menjawab pertanyaan saudara, tapi secara teknis mungkin yang lebih mahir, terampil, dan berkelas berbicara tentang kandungan yang ada di sesdor tersebut. Lebih tepatnya mungkin dari teman-teman lapor. Mohon maaf, Pak, pertanyaan dari media seperti itu kami mohon dijawab sedetail-detailnya yang tidak menimbulkan pertanyaan kembali, Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi dapat yang disampaikan bahwa kandungan dari selengdor itu antara lain klorat, sulfur, karbon. Nah, itu bagian dari bahan yang ada di dalam selengdor itu. Kalau kategori jenis bahan itu low explosive. Low explosive ini sifatnya sangat sensitif. Jadi sangat rentan terhadap panas. Dia kalau kena panas yang cukup tinggi atau kena getaran atau benturan, dia akan dapat mudah meledak dengan sendirinya. Jadi itu berapa banyak, Pak? itu masih kita sedikit kalau masalah semua. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Jadi jelas kalau kandungan yang ada di dalamnya sebagaimana disampaikan oleh teman-teman dari Bitlapor, untuk secara kuantitas, Mas, saya sampaikan di sini. Pada saat peristiwa terjadi, pasca peristiwa terjadi, kami melaksanakan olah TKP. Yang kami dapati adalah bekasnya atau sisa selongsong kembang api sesdor tersebut. Jadi hanya sisanya. Kalau secara kuantitas, saat sekarang ini pemeriksaan sedang berjalan. Tapi kalau pada saat peristiwa kejadian, kita mendapati tiga selongsong kembang api sesdor. Itu yang dapat kami sampaikan. Satu lagi pertanyaan terakhir, mohon izin. Saya kene wis. Jangan ayo. Perkara sejauh ini bagaimana dan apakah ditangani Polres atau Polda? Polres itu statusnya apa dan bayar dari Oke.
Alhamdulillah banyak yang antusias. Sayangnya saya nggak ulang tahun hari ini, jadi nggak bisa. Baik, ice breaking teman-teman, supaya jenengan nggak terlalu semangat. Baik, saya sampaikan terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan sehingga menimbulkan peristiwa tersebut. Pemeriksaan awal kami dari Satreskrim Polres Mojokerto sudah melakukan rangkaian pemeriksaan yang kemudian pemeriksaan lanjutan atau penanganan perkara ini secara pidana umum ataupun kode etik profesi Polri dilakukan di Ditreskrim Polda Jawa Timur dan Bid Propam Polda Jawa Timur. Tentunya saat sekarang ini fokus pendalaman kami adalah kepada pemilik rumah. Dan saya sampaikan kepada rekan-rekan media, kami Polres Mojokerto tidak pandang bulu, senada dengan apa yang diperintahkan dari pimpinan. Polri tidak pandang bulu dalam melakukan penegakan hukum. Kalau itu memang terbukti kelalaian anggota Polri, kami akan tindak tegas, baik itu secara peradilan umum ataupun kode etik profesi Polri. Demikian rekan-rekan, terjawab ya? Cukup ya? Cukup ya? Saya rasa cukup teman-teman. Nanti lebih jelasnya. Apakah statusnya? Oke, status saudara M. Status saudara M saat sekarang saya sampaikan ke jenengan. Pastinya pada saat perkara ini kami limpahkan, saudara M statusnya masih sebagai saksi. Untuk lebih kejelasan terhadap penanganan perkara ini, domain penanganan perkara ini ada di Direktorat di Ditreskrim Polda Jawa Timur. Jadi untuk perkembangan saudara M, bagaimana proses penyidikannya, nanti akan disampaikan tentunya seiring waktu berjalan pendalaman pemeriksaan tersebut. Tapi yang pasti, Kepolisian Negara Republik Indonesia akan menindak tegas siapapun personil Polri yang melakukan penyimpangan, baik secara umum, pidana umum, ataupun kode etik profesi Polri. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya pemirsa, baru saja Anda menyaksikan konferensi pers yang dilakukan oleh Polres Mojokerto yang dipimpin langsung oleh Kapolres Mojokerto terkait dengan ledakan yang terjadi pada hari Senin kemarin, pemirsa, di sebuah desa di Mojokerto, Jawa Timur, pemirsa, dan baru saja kita mendengarkan informasi bahwa terkait dengan penyebab kematian 2 korban diakibatkan karena tertimbun reruntuhan rumah akibat ledakan yang terjadi di sana. Dari keterangan yang dikemukakan oleh Bidokes bahwa keduanya 2 orang merupakan ibu dan anak berusia 3 tahun karena kehabisan nafas akibat tertimbun reruntuhan. Selain itu, tidak ditemukan adanya sisa-sisa bahan peledak di pakaian korban. Selain itu juga tidak ada luka bakar pada tubuh korban. Dalam kesempatan itu, Kapolres Mojokerto juga memberikan informasi bahwa dalam olah tempat kejadian perkara yang dilakukan kemarin, polisi menemukan sisa selongsong kembang api sebanyak 3 buah. Kembang api ini berjenis sesdor, dan hingga saat ini Aibda Maryudi masih menjalani pemeriksaan dan masih ditetapkan sebagai saksi. Kasus ini saat ini ditangani oleh Direskrimum Polda Jawa Timur. Pemirsa, sehari pasca ledakan rumah milik polisi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, warga yang terdampak mulai membersihkan rumah. Warga gotong royong membersihkan jalanan dari puing-puing material bangunan.
Sejak pagi, lokasi ledakan rumah milik polisi di Desa Sumulawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto didatangi warga sekitar. Warga ingin melihat langsung kondisi lokasi ledakan yang mengakibatkan 10 rumah terdampak. Warga juga bahu-membahu membersihkan puing-puing bekas ledakan, baik yang ada dalam rumah maupun di jalanan. Hingga kini 3 rumah yang bersebelahan dengan rumah Aibtu Maryudi, anggota Polsek Delanggu, belum bisa ditempati. Pemilik rumah mengaku memilih untuk tidur ke rumah tetangga dan kerabatnya di luar desa karena kondisi rumah hancur di bagian atap. Warga berharap ada bantuan untuk memperbaiki rumah mereka. Bersih rumah sendiri ini nggak, suami kerja. Yang dibersihkan bagian mana, Bu? Sementara ya yang depan aja. Terus yang dalam kalau nggak ada yang bantuin ya nggak bisa, Pak. Kondisinya gimana, Bu? Dalam? Ya hancur gitu. Hancur bagian atap. Bagian atap. Sementara itu, kondisi belakang rumah Aibtu Maryudi telah rata dengan tanah setelah semalaman dibersihkan dengan alat berat. Sementara itu, rumah milik Kodi, warga yang istri dan anaknya meninggal dunia, nyaris rata dengan tanah. Keluarga berupaya mengambil sisa pakaian dan barang-barang yang bisa diselamatkan. Untuk sementara, Kodi tinggal di rumah mertuanya. Sebelumnya, rumah anggota Babin Kantipmas Polsek Delanggu Mojokerto ini meledak dan menyebabkan 10 rumah terdampak. Dari Mojokerto, Salahuddin, iNews melaporkan. Dan untuk mendapatkan informasi terkini terkait ledakan yang terjadi di Mojokerto, Jawa Timur, kita akan terhubung dengan rekan kami Salahuddin di Polres Mojokerto. Assalamualaikum, selamat pagi Salahuddin. Waalaikumsalam, selamat pagi Gede. Ya, kita tadi baru saja mendengar konferensi pers yang digelar oleh Kapolres Mojokerto. Bisa Anda ceritakan singkat terkait apa saja temuan yang disampaikan oleh Kapolres Mojokerto yang tadi kita sempat terlewatkan? Silakan. Ya, jadi baru saja Polres Mojokerto menggelar konferensi pers di halaman Mapolres Mojokerto. Hadir dalam konferensi pers ini Kapolres Mojokerto dari Dokes Polda Jatim dan juga dari Lapor Polda Jatim. Dari hasil konferensi pers ini bisa kami sampaikan bahwa dari laporan puslapor saat di TKP itu ditemukan 3 semacam kembang api ya, 3 kembang api. Kalau bahasa di sini transistor gitu ya, 3 kembang api yang berada di kamar, di ruangan bagian belakang rumah polisi tersebut. Demikian. Ya, kalau Anda melihat bahwa informasinya ada 3 selongsong kembang api yang ditemukan dengan jenis strength begitu ya, Salahuddin, apakah ada benda-benda yang berpotensi menimbulkan ledakan yang juga ditemukan di tempat kejadian perkara, karena ini ledakannya cukup besar sekali nih Salahuddin? Ya, dari hasil konferensi pers tadi bahwa yang ditemukan itu hanya semacam serbuk bahan mercon gitu ya, yang kekuatannya rendah. Jadi yang ditemukan di TKP seperti itu, dan ada bekas-bekas mercon transistor itu yang ada di TKP. Begitu gitu. Iya, kalau kita melihat ledakan yang terjadi kemarin, apakah cukup dapat diterima begitu bahwa ini merupakan ledakan dari 3 selongsong mercon ini? Ya, hasil penyelidikan sementara yang dilakukan dari Pusdokus seperti itu. Jadi bahan tersebut mengandung oksidator dan klorat atau bahan peledak. Namun bahan peledak yang ditimbulkan itu mempunyai kekuatan tidak begitu besar karena hanya itu serbuk mercon biasa. Gitu. Iya. Lalu apakah Anda juga mendapatkan informasi sebenarnya aktivitas yang dilakukan di rumah yang meledak ini apa ini, Salahuddin? Jadi informasi yang di TKP tadi pagi pas saya ke sana bahwa 3 kembang api ini sebenarnya sisa dari tahun baru yang belum sempat digunakan pada tahun baru kemarin. Jadi disimpan oleh anggota polisi tersebut dan kemarin kemungkinan karena posisi
ruangan belakangnya tertutup dan udara panas sehingga menimbulkan ledakan. Begitu, Gede. Artinya sebenarnya mercon yang meledak ini tidak memiliki kekuatan yang cukup besar untuk menimbulkan ledakan yang terjadi di rumah Aibda Maryudi ini ya, Salahuddin? Betul, mungkin karena lokasi yang tertutup, jadi di belakang itu kan lokasinya tertutup dengan cor yang sangat kuat, sehingga tekanan udara panas, sehingga pada saat panas tersebut bisa menimbulkan ledakan gitu. Ya, Salahuddin, apakah Anda juga mengetahui, tadi saya juga sempat mendengar bahwa tidak ditemukan bahan-bahan peledak di baju korban. Apakah Anda bisa menjelaskan tentang hal itu? Ya, jadi dari Pusdokes menjelaskan bahwa saat ditemukan korban di TKP memang ada serpian-serpian ya, semacam serbuk yang ada di baju masing-masing korban. Tetapi dari hasil otopsi sementara itu bukan menyebabkan kematian. Kematian yang menyebabkan mereka adalah karena goncangan yang terlalu besar, terus bangunannya ambruk sehingga mereka tertimbun di bawahnya. Begitu gitu. Ya, selain itu apakah ada luka yang dialami oleh kedua korban ini? Ya, untuk lukanya itu memang luka luar. Luka luar itu disebabkan karena ada ambruknya rumah yang dari atap tersebut. Untuk sang balita ini lukanya ada di kepala dan dada, sementara untuk ibunya karena lukanya di badan, cuman dia meninggal saat perjalanan ke rumah sakit. Begitu, Gede. Ya, Salahuddin, apakah Anda juga mendapatkan informasi keberadaan dari Aibda Maryudi saat ini? Nah, jadi penjelasan dari Kapolres Mojokerto bahwa Aibda Maryudi saat ini sedang dilakukan pemeriksaan di Polres Mojokerto, namun juga dibantu dari Ditpropam Polda Jatim dan juga Diskrimum dari Polda Jatim. Sementara untuk status dari anggota ini sendiri sampai saat ini masih sebatas sebagai saksi, sehingga masih dalam pemeriksaan kedua instansi di Propam maupun di Diskrimum tersebut. Ya, Salahuddin, apakah hari ini juga masih dilakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi ledakan? Jadi kemungkinan untuk hari ini tidak ada olah TKP lagi. Semuanya sekarang tim berkumpul di Polres Mojokerto. Ketika tadi saya pagi itu datang ke sana, hanya aktivitas warga dan juga 4 orang yang terkena dampak dari ledakan itu membersihkan lokasi sekitar dan puing-puing rumah mereka. Begitu, gitu. Ya, baik, terima kasih Salahuddin atas informasi Anda. Kami terus menanti informasi terkini dari Mojokerto. Selamat siang, Salahuddin. Dan pemirsa, kita baru saja mendengarkan keterangan dari rekan kami Salahuddin yang ada di Mojokerto, yang baru saja mengikuti konferensi pers yang digelar oleh Kapolres Mojokerto terkait dengan ledakan yang terjadi di Mojokerto kemarin pada 9.30 waktu Indonesia Barat yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Yang lain adalah ibu dan anak yang berusia 3 tahun. Keduanya ini meninggal akibat tertimbun reruntuhan rumah sehingga kehabisan nafas, dan hingga saat ini pemilik rumah yang merupakan anggota polisi yaitu Aibda Maryudi ditetapkan sebagai saksi, dan saat ini kasus ledakan yang terjadi di Mojokerto, Jawa Timur ini ditangani oleh Direskrimum Polda Jawa Timur. Saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih. Saat lagi Anda dapat menyaksikan program iNews Siang. Sampai jumpa.